Halo teman-teman, di video ini saya akan menceritakan cerita yang tidak kalah serem dari cerita horor. Tapi sebelum lanjut video dan cerita ini, subscribe dulu channel Think and Creed dan bunyikan loncengnya. Oke, lanjut. Cerita ini tentang kisah pembunuhan berantai asal negara Rusia, tepatnya di kota Rostov. Jadi, cerita ini akan saya bagi dalam beberapa bagian agar ceritanya nyambung dan gampang untuk dipahami. Bagian 1. Misteri Rostov River. Korban dianiaya secara keji. Kota Rostov adalah salah satu kota terbesar di Rusia. Kota berpenduduk 1,3 juta jiwa ini terletak di bagian selatan Rusia dan menjadi ibu kota wilayah administratif Rostov. Tahun 1980-an, wilayah ini dicekam oleh terjadinya teror pembunuhan berantai yang misterius. Pembunuhan ini mulai terungkap saat suatu hari, seorang warga yang tengah mencari kayu bakar di sepanjang jalur hijau di tepi sungai Don menemukan jasad manusia yang sebagian besar sudah tinggal kerangka. Sudah tak ada baju yang tertinggal di jasad yang berposisi terlentang dengan kepala menoleh ke suatu sisi ini. Namun masih ada sisa telinga yang menunjukkan bekas anting-anting, mengidentifikasikan ini jasad perempuan. Ditambah sisa rambut panjang di tengkorak kepalanya. Pemeriksaan forensik menunjukkan ini jenazah remaja. 2 tulang rusuknya patah dan tulang-tulang yang lain menunjukkan cedera akibat tikaman pisau. Ini jelas pembunuhan. Dan polisi meyakini orang yang melakukan penyerangan hingga sedemikian keji ini adalah orang sakit jiwa. Tapi, siapakah si korban ini? Polisi menemukan adanya laporan anak hilang, Lyubov Biryuk, 13 tahun, dari Novochekarsk, sebuah kota tak jauh dari tempat itu. Anak itu sudah hilang sekitar sebulan dan kini sang paman diundang untuk melihat jenazah yang ditemukan. Namun, si paman menyebut warna rambut keponakannya itu tak segelap rambut jenazah dan umur jenazah itu tidak juga diyakininya jauh lebih lama ketimbang saat sang keponakan hilang. Mikhail Fetisov, kepala reserse kriminal wilayah Rostov, kemudian memerintahkan pemeriksaan atas semua data orang hilang di wilayah itu. Dia juga meminta bantuan militer untuk menyisir hutan di sekitar sungai guna mencari petunjuk lain. Hari berikutnya, tim pencari menemukan sebuah sandal putih dan tas kuning. Sisa sidik jari dan tangan dari jenazah itu dicocokkan dengan sidik jari pada buku sekolah milik Lyubov dan ternyata cocok. Di tahun 1980-an saat itu belum ada tes DNA, sehingga hanya itu perkiraan identitas paling akurat yang bisa didapatkan. Soal kondisi jenazah yang terlihat jauh lebih lama dari yang sebenarnya, ahli forensik meyakini itu karena udara yang cenderung panas dan banyak turun hujan sehingga mempercepat kerusakan jenazah. Saat itu di Rusia, pembunuhan umumnya dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, yang mungkin karena termotivasi oleh sesuatu sebab lantas membunuhnya. Namun, penyelidikan polisi tidak menemukan ada kerabat atau teman mendiang Lyubov yang punya motif untuk melakukan pembunuhan. Karena itu, polisi kemudian mulai mencermati orang-orang yang berpotensi berlaku keji seperti orang sakit jiwa, pelaku kenakalan remaja, atau mereka yang punya riwayat melakukan kekerasan seksual. Seorang warga lokal yang kebetulan punya catatan kasus pemerkosaan sadar dia termasuk salah satu tersangka utama. Dia pun segera bunuh diri, karena sejauh itu belum ada tersangka lain yang cukup kuat. Polisi berpikiran mungkin memang orang yang bunuh diri ini adalah pelakunya. Tapi sayangnya, dugaan ini salah. Seorang lagi korban pembunuhan keji ditemukan. Bagian 2. Misteri Rostov River. Korban bertambah. Polisi tak punya petunjuk. Kurang dari 2 bulan sejak penemuan sesosok jenazah rusak yang kemudian diidentifikasi sebagai seorang gadis, Lyubov Biryuk, 13 tahun, lagi-lagi ditemukan sesosok jenazah yang kondisinya kurang lebih sama. Penemuan seorang pekerja kereta api yang tengah berjalan di dekat stasiun KA di kota Sakti sekitar 40 km dari kota Rostov-on-Don. Jasad itu diperkirakan sudah berumur 6 pekan dan diidentifikasi sebagai jasad perempuan dewasa. Jasad ini pun menunjukkan bekas penyerangan keji, yaitu tikaman pisau berkali-kali.
Karena kali ini belum ada laporan soal orang hilang yang ciri-cirinya sama dengan jenazah itu, identifikasi tak bisa dilakukan. Setelah itu, sebulan kemudian seorang tentara yang tengah mencari kayu bakar sekitar 20 km dari lokasi penemuan jasad tadi juga menemukan jasad lain. Kondisinya sama, nyaris tinggal kerangka dan menunjukkan bekas penganiayaan berupa tikaman pisau berulang kali. Identitasnya juga tak diketahui. Polisi dengan mengidik mengambil kesimpulan ada pembunuhan berantai yang beraksi dengan 3 korban sejauh ini. Kepala Reserse Kriminal Mikhail Vesitov membentuk satuan tugas yang terdiri atas 10 orang yang khusus menangani kasus pembunuhan berantai misterius ini. Salah satu anggotanya adalah Viktor Burakov, 37 tahun, yang punya reputasi sebagai seorang jenius di bidang ilmu-ilmu kepolisian. Sementara itu, jasad korban keempat ditemukan. Kondisinya menunjukkan dia sudah meninggal sejak 6 bulan silam dan ditemukan di dekat wilayah penemuan jasad kedua. Jasad ini juga diidentifikasi sebagai perempuan dan memiliki bekas-bekas tikaman pisau yang mirip dengan korban lainnya. Sisa pakaian yang ditemukan ini di dekatnya menunjukkan korban seorang remaja. Sejauh ini, petunjuk yang dimiliki polisi masih sangat minim. Karena itu, Satgas Pemburu Pembunuh Misterius ini memutuskan meninjau ulang ke belakang untuk melihat apakah ada korban lain yang belum ditemukan. Salah satu petunjuk menuntun mereka ke kota Novosaktivsk, sebuah kota kecil pusat pertanian dan pertambangan, tempat seorang gadis berusia 10 tahun dilaporkan hilang. Gadis itu, Olga Stalmachenok, pada 10 Desember 1982, pamit meninggalkan rumah untuk mengikuti les piano. Sejak itu ia tak pulang. 4 bulan kemudian jasad Olga ditemukan di ladang sekitar 5 km dari tempatnya belajar piano. Karena Olga dibunuh saat musim dingin, timbunan salju membuat jenazahnya masih relatif utuh sehingga bekas-bekas tikaman pisau terlihat jelas di tubuhnya. Terlihat pula bekas serangan pada organ seksualnya. Melihat ini, Burakov segera menyimpulkan buruan mereka adalah seorang pembunuh berantai berorientasi seksual. Dia juga memperkirakan si pembunuh punya mobil karena jarak antar korban yang terpencar jauh, serta menjadi posisi jasad Olga yang ditemukan jauh dari sekolah musiknya. Dia juga yakin si pelaku tak punya penampilan yang mencolok yang bisa membuat para calon korbannya curiga. 4 bulan kemudian, lagi-lagi ditemukan korban baru dengan jejak penyerangan yang sama. Korban ini gadis berusia 13 tahun dan diketahui mengalami gangguan yang disebut Down syndrome. Kemudian di bulan September ditemukan jasad korban lagi. Namun kali ini seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Anak ini diketahui hilang sejak 9 Agustus. Penemuan ini menimbulkan kebingungan baru di kalangan polisi karena beragam korbannya. Biasanya seorang pembunuh berantai mencari target yang sama, entah dari segi usia, kelamin, atau profesi. Tapi korban yang ditemukan sejauh ini beragam. Ada gadis remaja, gadis yang cacat mental, perempuan dewasa, dan anak kecil laki-laki. Kemudian muncul kabar. Seorang tersangka berhasil dibekuk. Namanya Yuri Kalenik, 19 tahun. Tinggal di asrama untuk remaja keterbelakangan mental. Benarkah dia sang pembunuh? Bagian 3. Misteri Rostov River. Sejumlah tersangka yang ditangkap tak terbukti bersalah. Teror pembunuhan berantai misterius melanda wilayah Rostov, Rusia Selatan. Belum ada petunjuk berarti yang berhasil didapatkan polisi, sementara penemuan korban terus terjadi. Kemudian polisi mendapatkan satu tersangka, Yuri Kalenik, 19 tahun. Yuri adalah pemuda keterbelakangan mental yang kebetulan saja dicurigai karena penampilannya. Tanpa didampingi pengacara, Yuri terus ditekan dan disiksa selama masa penahanan. Akhirnya Yuri mengaku, tapi itu lantaran dia tak tahan lagi dengan siksaan yang terus dialaminya. Namun, Viktor Burakov, salah satu personel satuan tugas khusus yang dibentuk kepolisian wilayah Rostov, tak bisa percaya begitu saja pada pengakuan bersalah dari Yuri. Dia segera melihat Yuri mengaku karena ditekan dan disiksa. Keyakinan Burakov makin kuat setelah jatuh lagi korban. Seperti sebelumnya, jasad korban ini juga menunjukkan bekas penyerangan yang sangat keji
dengan menggunakan pisau. Setelah itu, dua lagi korban ditemukan dengan kondisi yang nyaris sama. Namun yang terakhir ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka sehingga waktu pembunuhannya diyakini jauh lebih lama. Tak lama setelah pergantian tahun memasuki 1984, kembali ditemukan satu korban, yaitu yang ke-10. Kali ini korbannya anak laki-laki dan berhasil diidentifikasi sebagai Sergei Markov, 14 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 27 Desember 1983. Karena pembunuhan terjadi saat musim dingin, suhu udara dan salju mengawetkan jasad korban sehingga penyidikan dan ahli forensik bisa secara jelas mengidentifikasi apa yang terjadi pada korban. Jenazah menunjukkan bekas tikaman pisau hingga puluhan kali. Alat kelaminnya hilang dan ada bekas sodomi pada korban. Kepala Reserse Kriminal Rostov, Mikhail Fetisov, memutuskan mencoba menyusur jejak aktivitas Markov hingga saat dia meninggal. Namun sayang, kasus salah tangkap kembali terjadi. Ini terjadi ketika polisi mendapat info bahwa pada saat Markov pergi naik kereta listrik, yang kemudian menjadi saat terakhirnya dia terlihat hidup, ada seorang pemuda cacat mental yang juga naik kereta api. Pemuda itu Mikhail Tiapin, 33 tahun, mirip dengan tersangka sebelumnya, Yuri Kalenik, sama-sama terbelakangan mental dan sulit berkomunikasi. Postur tubuhnya yang besar membuatnya makin ideal jadi seorang tersangka pembunuh berantai. Siksaan dan tekanan membuat Mikhail segera mengaku. Namun, banyak bagian dari pengakuan yang tercocok dengan kondisi di lapangan. Polisi jadi makin puyeng. Setelah itu, korban pun terus berjatuhan. Yang terakhir terjadi pada bulan Maret. Di Novosatiks, korbannya Dmitry Pasnikov, 10 tahun, yang ditemukan 3 hari setelah dibunuh dalam kondisi mengalami tikaman berkali-kali, dan alat kelaminnya hilang. Seperti di dua korban sebelumnya, ditemukan jejak sperma pada tubuhnya. Kali ini, ada saksi yang melihat anak itu sempat dibuntuti laki-laki bertubuh tinggi, berpipi cekung, dengan kaki besar. Deskripsi ini cocok dengan jejak kaki berukuran besar yang ditemukan di dekat jasad Dmitry Pasnikov. Namun, tak ada yang bisa mengidentifikasi orang dengan ciri-ciri seperti itu. Korban terus berjatuhan dan hingga akhir musim panas 1984. Polisi menghitung sudah ada 24 korban yang ditemukan dan kemungkinan besar menjadi korban pelaku yang sama. Kementerian Dalam Negeri Rusia yang tak kalah puyeng dengan misteri ini segera mengarahkan tambahan belasan detektif dan sebuah satuan tugas baru dengan 200 personel memperkuat penyelidikan yang dilakukan. Burakov dipercaya memimpin satgas ini. Strategi pun disusun ulang. Identifikasi tersangka yang sejauh ini bisa dilakukan adalah dia berusia antara 25 sampai 30 tahun, tinggi, berfisik kuat, dan punya golongan darah AB. Dia cermat, cerdas, dan kemungkinan punya kemampuan berkomunikasi yang sangat bagus, sehingga mampu menjebak korbannya. Dia kemungkinan pernah dirawat karena masalah kejiwaan atau ketergantungan obat, dan mungkin punya pengetahuan soal anatomi tubuh dan penggunaan pisau. Mampukah polisi akhirnya menangkap tersangka yang benar? Bagian 4. Misteri Rostov Ripper. Beberapa tersangka kuat berhasil didapatkan. Seorang polisi yang menyamar suatu hari mencurigai seorang laki-laki setengah baya yang terlihat di terminal bus Rostov. Polisi itu, Mayor Zanasovics, melihat laki-laki itu beberapa kali bicara dengan seorang perempuan muda. Saat perempuan itu naik bus, laki-laki itu mengikutinya. Namun, setelah terlihat seperti mencari-cari, dia kemudian duduk di samping seorang perempuan muda lain. Curiga, Zanasovics memperkenalkan diri sebagai polisi dan menanyai laki-laki yang bernama Andrei Chikatilo yang mengaku sebagai manajer sebuah perusahaan suku cadang pemersinan itu. Chikatilo mengaku tengah melakukan perjalanan bisnis dan ditanya soal alasannya selalu mengajak bicara gadis-gadis muda. Dia mengaku pernah menjadi guru sehingga tertarik untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih muda. Sampai di sini semua masuk akal dan Zanasovics pun melepaskannya. Namun, beberapa waktu kemudian polisi ini kembali melihat Chikatilo di terminal bus. Laki-laki itu kembali dibuntutinya. Chikatilo kemudian terlihat berbicara dengan seorang PSK.
lalu melakukan kegiatan intim dengan terselubung mantel. Kali ini ada alasan untuk menangkapnya, setidaknya untuk kasus pelanggaran kesusilaan. Saat menggeledah tasnya, polisi menemukan krim vaselin, pisau dapur panjang, sutas tali, dan sehelai handuk kumal. Ini bukan barang bawaan yang wajar bagi seorang pebisnis, sehingga Zanovic yakin jika Tilo cukup kuat jadi tersangka pembunuh berantai misterius yang selama ini diburu. Namun, darahnya ternyata A, bukan B, seperti si pembunuh. Dia juga tercatat sebagai anggota Partai Komunis dengan catatan baik. Hingga masa penahanannya habis, polisi tak bisa menemukan bukti lain yang memberatkannya. Viktor Burukov, kepala Satgas Pemburu Pembunuh Berantai, memutuskan berkonsultasi dengan kalangan psikiater. Mulanya, tak ada yang mau bekerja sama karena bukti yang dibawa dianggap terlalu lemah. Namun, salah satu psikiater, Alexandra Burkhanovich, mau memeluangkan waktu untuk mempelajari semua bukti dengan lebih cermat dan menyusun perkiraan profil si pembunuh. Dia menaksir si pembunuh ini berusia antara 25 sampai 50 tahun dan punya kelainan orientasi seksual. Caranya membunuh para korbannya dengan kejam, kemungkinan untuk menunjukkan dominisasi diri sekaligus sebagai perangsang untuk mencapai kepuasan seksual. Namun, dia juga diyakini punya karakter kuat dan intelijensi tinggi karena mampu menyusun rencana dengan cermat dan melaksanakannya. Pemikiran bahwa si pembunuh punya masalah seksual membuat penyidik segera mengalihkan perhatian pada orang-orang yang punya catatan melakukan kejahatan seksual. Ditemukan satu nama, Valery Ivanenko, yang pernah melakukan sejumlah pelanggaran kesusilaan dengan mengklaim diri psikotik. Ivanenko juga dikenal gampang memikat orang dan pernah jadi guru. Laki-laki berusia 46 tahun ini punya postur tubuh tinggi. Dia pernah dirawat di lembaga Ristov tapi kabur. Pendeknya, orang ini cukup ideal untuk jadi tersangka. Ivanenko berhasil dibekuk. Namun segera Burakov sadar bukan ini tersangka yang diburunya. Apalagi tes menunjukkan golongan darahnya A, bukan B, seperti si pembunuh. Burakov makin pusing karena semua petunjuk seakan justru mengarahkannya ke jalan buntu. Bagaimana jalan penyelidikan selanjutnya? Bagian 5. Misteri Rostov Ripper. Si pelaku lebarkan jangkauan teror. Selama beberapa bulan, para korban pembunuh misteri ditemukan. Tiba-tiba jumlah temuan berkurang. Dalam waktu 10 bulan, hanya satu korban yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti yang sebelumnya. Namun, ada satu keunikan. Korban ini ditemukan di dekat Moskow. Langsung muncul dugaan bahwa si pembunuh telah melebarkan wilayah operasinya keluar dari wilayah Rostov di Rusia Selatan. Dugaan ini menguat ketika ada lagi korban yang ditemukan pada Agustus 1985. Lagi-lagi ciri-ciri penyerangan brutal yang dialami menunjukkan kesamaan dengan korban sebelumnya. Kedua korban di Moskow ini juga sama-sama perempuan muda. Kepala Satgas Pemburu-Pembunuh Misterius, Viktor Burakov, memerintahkan anak buahnya memeriksa data para penumpang pesawat dari Rostov ke Moskow. Ini pekerjaan berat karena harus dilakukan secara manual, di mana petugas harus satu demi satu membaca kopian tiket pesawat. Tak ada nama yang mencurigakan yang ditemukannya. Tapi, setidaknya ada kepastian baru. Polisi Moskow menemukan sejumlah kasus pembunuhan terhadap anak laki-laki yang saat kejadiannya bertepatan dengan saat di mana Rostov aksi pembunuhan seakan terhenti sama sekali. Namun, hanya sebentar si pembunuh mengalihkan lokasi aksinya. Kembali ke wilayah Rostov di kota Sakti, ditemukan jenazah seorang gadis tunawisma berusia 18 tahun. Di jasadnya, polisi menemukan helaian benang berwarna merah dan biru. Sementara sisa keringat di dekat luka-lukanya menunjukkan jejak orang bergolongan darah AB, sementara golongan darah si korban O. Di sela jemarinya juga ditemukan sehelai rambut warna abu-abu, yang juga mirip dengan yang ditemukan di sejumlah korban sebelumnya. Polisi kembali sempat menangkap seorang tersangka. Seperti kejadian sebelumnya, tersangka ini juga mengaku setelah ditekan terus selama 10 hari.
Tapi Burakov kembali sadar, bukan ini tersangka yang dicari. Di tengah merosotnya semangat tim pemburu yang sudah diambang keputusasaan, seorang jaksa penyidik baru diterjunkan untuk membantu dan memantau proses penyelidikan. Isa Kostoyev. Kostoyev segera melakukan peninjauan ulang atas jalannya penyidikan yang selama ini sudah dijalankan. Dia yakin polisi sebenarnya sudah pernah bersentuhan dengan tersangka kuat pembunuh berantai ini, namun mereka tak menyadarinya. Kostoyev juga sibuk membaca aneka literatur mengenai karakter para pembunuh berantai. Dia menyimpulkan sejumlah pelaku biasanya juga motivasi arogansi dan menganggap para korban sebagai objek yang bebas diperlakukan semaunya. Sementara Burakov juga kembali berkonsultasi dengan psikiater Dr. Burskanovic. Kali ini, Bukarsnovic diberi akses seluas-luasnya atas semua dokumen penyidikan polisi dan alat-alat bukti. Bukanovic pun segera mencurahkan waktunya untuk mempelajari semua dan menulis kesimpulannya. Pembunuh itu pun dinamainya pembunuh X. Dalam kesimpulannya, Bukanovic menyebut X bukan psikotik karena dia merencanakan semua aksi dan dia sangat memperhatikan semuanya demi kepentingan dirinya. Dia juga dinilai arogan dan menganggap dirinya berbakat atau cerdas. Dia juga heteroseksual, bukan homoseksual. Namun sebagai korbannya yang anak laki-laki adalah selingan belaka, dia juga digambarkan sebagai nekrosadis, yaitu orang yang mencari kenikmatan seksual dengan cara menyaksikan orang sekarat. Bukanovic juga menilai kebiasaannya menikam para korbannya berkali-kali dan melakukan perusakan pada jasad korban kemungkinan dilakukan untuk merangsang dirinya secara seksual. Perusakan pada organ kelamin juga menunjukkan hasratnya untuk menguasai korbannya. Pelaku diperkirakan berusia 45-50 tahun. Usia di mana khayalan-khayalan seksual biasanya mengalami kebangkitan tertinggi. Benarkah si pembunuh ini sebenarnya sudah pernah ditangkap polisi? Bagian 6. Misteri Rostov River. Metode identifikasi salah. Polisi kembali ke titik nol. Meski sudah mendapatkan rincian profil psikologi sang pembunuh berantai misterius, bukan berarti tugas polisi jadi lebih mudah. Kali ini kepala Satgas Pembunuh Berantai, Viktor Burakov, mencoba cara lain. Dia mencari dan mendapatkan seorang narapidana yang juga terlibat kasus yang mirip. Napi itu Anatoly Slivko, pelaku pembunuhan bermotif seksual atas tujuan anak laki-laki dan tengah menunggu pelaksanaan hukuman mati. Darinya, polisi mencoba mendapatkan pengetahuan soal bagaimana jalan pikiran seorang pembunuh berantai. Slivko mengaku dia membunuh sebagai kompensasi atas ketidakmampuannya mendapatkan rangsangan dan kepuasan seksual secara moral. Proses perencanaan pembunuhan dan melaksanakan menjadi bagian dari fantasi seksualnya. Bahkan, dia bisa menetapkan standar dan patokan moral untuk pembunuhan itu. Tetap tak ada solusi soal cara mencari si pembunuh. Namun, setidaknya polisi menyimpulkan bahwa pembunuh berantai ini sedikit banyak mirip Slivko. Sementara itu, sejumlah korban kembali ditemukan, meski dengan jarak waktu yang cukup jauh. Saking tegang dan tertekannya menangani penyelidikan kasus ini, Burakov di akhir tahun 1986 jatuh sakit dan harus cuti selama 2 bulan. Meski begitu, dia tak menyerah. Bahkan masa istirahatnya membuatnya kembali berpikir jernih. Dia pun mengevaluasi semua langkah yang telah ditempuh timnya selama 4 tahun pemburuan mereka. Namun, selama Burakov beristirahat, si pembunuh ini sepertinya ikut istirahat pula. Hingga tahun berganti ke 1987 dan kemudian sepanjang tahun itu, tak ada lagi korban yang ditemukan. Baru pada 6 April 1988, seorang pekerja kereta api menemukan sesosok jenazah telanjang perempuan tak jauh dari rel. Tangannya terikat di belakang, tubuhnya ditikam berkali-kali,
sementara kepalanya terluka parah. Ada jejak kaki berukuran besar ditemukan di dekatnya. Sebulan kemudian, jenazah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun ditemukan di hutan tak jauh dari sebuah stasiun kereta. Tubuhnya ditikam berkali-kali, sementara alat kelaminnya hilang. Anak laki-laki ini segera diidentifikasi bernama Alexio Voronko yang dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya. Seorang teman sekolahnya mengaku melihatnya bersama seorang laki-laki setengah bayah yang bergigi emas, berkumis, dan membawa tas. Mereka berdua terlihat pergi masuk ke hutan. Gambaran tersangka ini membuat polisi kembali bersemangat. Setidaknya ada gambaran yang lebih jelas soal ciri fisik si pelaku. Tapi, di sisi lain polisi menerima pukulan baru. Kementerian Kesehatan menyatakan cara menentukan golongan darah pelaku melalui sisa cairan maninya yang ditemukan di tubuh sebagai korbannya ternyata tak akurat. Artinya, kalau selama ini berdasarkan sampel air mani itu si pembunuh dinyatakan bergolongan darah AB, itu salah. Semua tersangka yang dulu dibebaskan gara-gara golongan darahnya bukan AB, bisa jadi justru pelaku yang sesungguhnya. Polisi pun jadi loyo. Kerja keras mereka selama lebih dari 4 tahun ternyata sia-sia. Yang bisa mereka lakukan adalah menambah lebih banyak orang untuk melakukan pengamatan di berbagai stasiun kereta api dan terminal bus. Lagi-lagi korban terus berjatuhan. Hingga memasuki tahun 1990, polisi mencatat sudah ada 32 korban yang ditemukan selama 8 tahun terakhir. Burakov menerapkan strategi baru. Dia menaruh banyak tugas berseragam secara mencolok di banyak stasiun dan terminal bus. Namun menyisakan beberapa orang lain dalam penjagaan petugas-petugas yang menyamar. Dia berharap si pembunuh tidak beraksi di tempat yang terlihat dijaga ketat itu dan membatasi aksinya di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan polisi. Bagian 7. Misteri Rostov Ripper. Kejutan besar bagi polisi. Meskipun polisi sudah memperketat pemantauan di berbagai stasiun kereta dan bus, si pembunuh misterius ternyata mampu menyelinap di antara jaring polisi. Sejumlah korban kembali jatuh, tapi bukan berarti polisi gagal. Pemantauan yang lebih ketat itu menghasilkan petunjuk yang sangat penting. Sekilas melihat namanya, bulu kuduk kepala Satgas pembunuh misterius Viktor Burakov meremang. Orang itu bernama Andrei Romanev Chikatilo, 54 tahun. Dia pernah dimintai keterangan oleh polisi pada tahun 1984. Namun, karena saat itu golongan darahnya tidak sama dengan milik si pembunuh, dia bebas. Namun, kini polisi sudah tahu bahwa mereka salah mengidentifikasi golongan darah si pembunuh, sehingga Chikatilo pun kini jadi tersangka. Apalagi, fakta bahwa dia terlihat berada di stasiun yang sama dengan salah satu korban pembunuh jelas bukan kebetulan. Bahkan ada kesaksian yang memberatkannya. Ada yang mengaku melihatnya keluar dari hutan yang menjadi lokasi penemuan korban dan mencuci tangan di sebuah pompa tangan. Ada yang mengaku melihatnya keluar dari hutan yang menjadi lokasi penemuan korban dan mencuci tangan di sebuah pompa tangan. Burakov tak buru-buru menangkapnya. Dia menugaskan anak buahnya terus menguntit Chikatilo. Sementara yang lain mempelajari data-data kehidupannya. Ternyata, Chikatilo dipaksa pensiun dari profesinya sebagai guru setelah ada laporan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Riwayat-riwayat perjalanan yang dilakukannya cocok pula dengan laporan temuan-temuan korban. Termasuk saat ada temuan korban di Moskow. Ternyata saat itu dia juga sedang pergi ke sana. Akhirnya, pada tanggal 20 November 1990, Chikatilo ditangkap. Kepala penyidik Isa Kostoyev segera menangani sendiri interogasi atas Chikatilo. Dia segera mendapatkan kesan. Di balik penampilannya yang mengesankan sebagai seorang tua yang ringkih, Chikatilo sebenarnya orang yang cerdik. Pancingan dan gertakan yang dilakukan Kostoyev
tak ada yang berubah pengakuan dari si tersangka. Bahkan dengan berbagai alasan, Cikatilo berhasil mengulur waktu sehingga batas waktu penahanannya yang hanya 10 hari hampir habis. Padahal polisi masih belum mendapatkan pengakuan atau bukti yang sangat kuat dari Cikatilo untuk menuntutnya ke pengadilan. Jika sudah begitu, Cikatilo sesuai hukum harus dilepas. Burakov pun menyarankan jalan terakhir. Dia mengusulkan agar psikiater Dr. Bursnanovic diberikan kesempatan untuk menginterogasi Cikatilo. Sang psikiater setuju dengan syarat dia akan melakukannya dalam kapasitas sebagai ilmu dan untuk tujuan ilmiah, bukan untuk tujuan hukum. Bukanovic pun segera melihat kalau Cikatilo memang mirip sekali dengan profil psikologi pembunuh berantai yang dulu pernah disampaikannya pada polisi. Dia juga melihat si tersangka berhasrat curhat padanya tentang apa yang sudah dilakukannya. Maka Bukanovic memutuskan jadi pendengar yang baik. Tapi untuk memancingnya, Bukanovic terlebih dahulu membaca hasil penelitiannya terhadap si tersangka pembunuh serta uraian polisi mengenai pembunuhan yang telah terjadi. Cikatilo menyimaknya, terlihat terguncang dan akhirnya mengaku bahwa semua itu adalah perbuatannya. Bagian 8. Misteri Rostov Ripper. Cikatilo menyiksa korban agar terangsang. Andrei Romanovich Cikatilo, 54 tahun, akhirnya mengakui kalau dialah pelaku pembunuhan misterius yang selama 10 tahun meneror kawasan Rostov. Polisi lega, tapi sekaligus merinding. Soalnya Cikatilo mengaku bahwa pembunuhan pertama yang dilakukannya terjadi pada tahun 1978 dengan korban Yelena Zakotnova, 9 tahun. Padahal selama ini polisi menganggap bahwa Lyubov Biryuk, 13 tahun, yang ditemukan pada awal 1980 adalah korban pertamanya. Bahkan sudah ada tersangka yang ditangkap untuk pembunuhan Yelena, disidang dan dihukum mati. Cikatilo mengaku pembunuhan Yelena berawal saat dia pindah ke kota Sakti untuk mengajar. Karena memang dia seorang guru. Karena saat itu istri dan anak-anaknya belum ikut pindah. Dia punya banyak waktu untuk mengamati anak-anak. Saat itu dia mulai merasakan gairah seksual. Dia bahkan membeli sebuah pondok sederhana di sebuah kawasan kumuh untuk dijadikan tempat persembunyian. Saat itu dia menculik Yelena. Dia mencoba memerkosa gadis itu. Namun ketidakmampuan seksualnya menghambatnya. Hasratnya yang menggelojak dilampiaskan dengan tikaman-tikaman pisau. Cikatilo juga memberi jawaban soal kebiasaannya merusak bagian mata sebagian korban. Dia rupanya percaya dengan mistos bahwa mata korban pembunuhan akan merekam wajah sang pembunuh. Belakangan, dia mulai tak mempercayai sehingga sebagian korbannya yang lain tak lagi ditemukan kondisi mata yang rusak. Dalam pengakuan lainnya, Cikatilo menyebutkan dengan detail semua pembunuhan yang dilakukannya. Kadang dia mengamati dulu korbannya, mempelajari rute perjalanan mereka, baru kemudian menyerang. Tapi sering pula dia bertindak spontan. Dia juga mengaku aksi kekejaman yang dilakukan terhadap para korbannya adalah cara untuk membuat mengalami rangsangan seksual. Saya harus melihat darah dan melukai korban, ujarnya. Pada akhirnya, Cikatilo mengaku melakukan 56 kali pembunuhan. Padahal, pada mulanya polisi hanya mendakwa melakukan 36 pembunuhan. Namun, polisi hanya mengajukan dakwaan 53 pembunuhan, yaitu atas 31 korban perempuan dan 22 korban laki-laki. Namun, bagaimana mulanya sampai dia bisa bertindak sekejam itu? Penelusuran polisi menemukan Cikatilo lahir tahun 1936 di sebuah desa kecil di Ukraina. Dia punya adik perempuan yang terpaut 7 tahun.
Ayahnya jadi tawanan perang saat Perang Dunia Kedua, lantas dijebloskan ke kamp tahanan Rusia sehingga hanya sang ibu yang mengurus keluarganya. Sepanjang masa kecil dan remajanya, kondisi kehidupan mereka mengenaskan, seperti kondisi negara waktu itu. Kelaparan terjadi di mana-mana, dan konon orang tega sampai memakan daging mayat dari kuburan atau menculik anak-anak atau remaja untuk dimakan. Pecahnya Perang Dunia Kedua membuat Chikatilo makin akrab dengan situasi kekejaman di sekitarnya. Dia sendiri selalu jadi pecundang di antara kawan-kawan sebayanya. Dan dalam situasi itu, dia selalu hidup dalam khayalan menjadi orang kejam yang ditakuti. Fantasi ini yang lantas terus menguasainya. Sidang perdana pengadilan Chikatilo akhirnya baru digelar 14 April 1992. Saat itu rezim komunis Uni Soviet sudah runtuh. Sebenarnya, masih ada satu kejanggalan dalam kasus Chikatilo ini terkait golongan darahnya. Dulu, berdasarkan pemeriksaan sisa air mani di tubuh korban, si pelaku diidentifikasi bergolongan darah AB. Namun, belakangan otoritas kesehatan menyatakan tes seperti itu diragukan validitasnya, sehingga jadi tak jelas apa golongan darah si pembunuh. Jadi, sebenarnya Chikatilo masih punya hak untuk bebas. Namun, karena arus pendapat umum saat itu sudah menganggap Chikatilo bersalah, fakta ini jadi terabaikan. Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 1992, Hakim Leonid Akobianov menyampaikan putusannya. Chikatilo bersalah atas 52 dakwaan pembunuhan dan 5 dakwaan pelecehan seksual dan dijatuhi hukuman mati. 15 Februari 1994. Setelah semua permohonan datang dari pembelanya ditolak, hukuman mati dengan cara ditembak dilaksanakan. Tamatlah riwayat sang penebar teror di Rostov. Itulah tadi teman, kisah dari pembunuhan berantai yang meneror kota Rostov selama 10 tahun. Jangan lupa di subscribe channel Think and Create, like video dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.